Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada bab 10, yaitu e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Dan di sini kami dari kelompok 9 terdiri dari 3 orang. Yang pertama yakni saya sendiri, Safina Hanifah Jiri Dewayani, NIM 1952141. Kemudian Mbak Nuri Fitria Permatasari, NIM 1952145, dan juga Mbak Lutfi Diara, NIM 1952155. Oke, untuk itu teman-teman silakan stay tune ya. Nah, pembahasan pada materi kali ini terdiri dari 4 subbab. Yang pertama ini tentang e-commerce dan internet, kemudian ada e-commerce, bisnis dan teknologi, kemudian ada 3 platform digital mobile dan e-commerce mobile, kemudian yang terakhir yakni tentang membangun e-commerce. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fitria Permatasari, NIM 1952145 dari kelas MBS 4D. Saya dari kelompok 9 Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce dan internet. Yang pertama yaitu tentang e-commerce saat ini. E-commerce yaitu bisa dikatakan tentang transaksi elektronik yang menyediakan transaksi komersial secara digital baik antar dan antara organisasi dan individual. Transaksi komersial yang terjadi pada internet dan web melibatkan pertukaran nilai, misal mata uang, melintasi batasan organisasi dan individu sebagai imbal hasil dari produk jasa. Yang selanjutnya yaitu e-commerce saat ini terdiri atas dari penjualan secara online. Penjualan secara online diestimasikan tumbuh sekitar 362 miliar pada tahun 2012, sebuah peningkatan lebih dari 15% dari tahun 2010. Yang kedua yaitu jumlah individu yang online dari semua tingkat usia di Amerika Serikat meluas menjadi 239 juta pada tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu sekitar 82,5 juta rumah tangga memiliki akses internet broadband pada tahun 2012, mempresentasikan sekitar 69% dari keseluruhan rumah tangga yang ada. Selanjutnya yaitu sekitar 122 juta penduduk Amerika saat ini mengakses internet dengan menggunakan smartphone seperti iPhone. Selanjutnya, pada hari-hari biasa diperkirakan 158 juta orang dewasa pengguna internet di Amerika Serikat online menggunakan media internet. Dan yang terakhir, e-commerce B2B atau bisnis ke bisnis. Di sini e-commerce B2B menggunakan internet untuk penjualan bisnis ke bisnis dan kolaborasi di antara rekan bisnis meningkat di angka lebih dari 4,1 triliun. Yang selanjutnya yang kedua yaitu saya menjelaskan tentang mengapa e-commerce berbeda dari yang lain. E-commerce memiliki keunikan pada karakteristik internet dan web yang membuat e-commerce tumbuh sangat cepat dari yang lainnya. Pada teknologi dan e-commerce jauh lebih kaya dan kuat dibandingkan dengan revolusi teknologi sebelumnya, seperti radio, televisi, dan telepon yang dahulu. Perbedaan antara e-commerce dengan yang lainnya yaitu yang pertama, yaitu e-commerce ada di mana-mana. Pada pasar tradisional yang merupakan tempat yang tampak secara fisik seperti toko retail yang melakukan transaksi secara langsung, e-commerce berbeda. E-commerce berada di mana-mana dan ada pada setiap waktu. Dan yang kedua yaitu perbedaannya pada jangkauan global. Pada teknologi e-commerce, kemungkinan transaksi komersial lintas budaya dan bangsa untuk mempermudah dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan daripada bisnis dengan konsep tradisional. Sebagai hasilnya, besarnya potensi pasar untuk e-commerce secara kasar sama dengan besarnya populasi pengguna internet online di dunia. Selanjutnya yaitu perbedaan dari e-commerce dan lainnya yaitu pada standar universal. Fitur yang sangat menarik dari e-commerce adalah
standar teknis dari internet. Dan oleh karena itu, standar teknis untuk menjalankan e-commerce adalah standar yang universal atau sama di belahan dunia manapun. Yang selanjutnya yaitu perbedaan kaya manfaat. Di sini e-commerce kaya manfaat informasi mengacu pada kompleksitas dan isi pesan. Pasar tradisional, tenaga penjualan nasional, dan toko retail kecil memiliki sifat kaya manfaat yang banyak yang baik. Mereka dapat memberikan pelayanan pribadi bertatap muka dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan ketika melakukan penjualan. Perbedaan selanjutnya yaitu interaktif. Berbeda dengan teknologi iklan pada abad ke-20 dengan pengecualian pada telepon, teknologi e-commerce merupakan teknologi yang interaktif, artinya teknologi ini memungkinkan komunikasi dua arah antara penjual dan juga pembeli. Perbedaan selanjutnya yaitu kepadatan informasi. Internet dan web sangat meningkatkan kepadatan informasi, keseluruhan jumlah dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua pihak yang terlibat di pasar, seperti konsumen dan juga penjual. Kepadatan informasi di dalam pasar atau e-dagang membuat harga dan biaya menjadi transparan. Transparan harga mengacu pada kemudahan konsumen dalam menemukan variasi harga di dalam pasar. Transparan biaya mengacu pada kemampuan konsumen dalam menemukan biaya aktual yang dibayar oleh penjual atau mendapatkan satu produk. Selanjutnya yaitu berbeda pada personalisasi atau kustomisasi. Teknologi e-commerce memungkinkan personalisasi atau penjualan bisa menargetkan pesan pemasaran kepada individu yang spesifik dengan cara menyesuaikan pesan dengan kebiasaan seorang dengan melakukan klik, nama, minat, dan pembelian terdahulu. Nah, yang selanjutnya yaitu teknologi sosial atau generasi pengguna konten dan jejaring sosial. Semua media yang dahulu sempat ada menggunakan model siaran satu ke banyak di mana isinya dibuat di lokasi yang terpusat oleh para ahlinya internet dan e-commerce yang baru mendorong pengguna untuk menciptakan dan mendistribusikan produk dengan skala yang besar dan bisa memungkinkan pengguna untuk mempunyai program apa saja yang diinginkan. Selanjutnya yaitu tentang konsep utama dalam e-commerce, pasar digital, dan barang digital dalam pasar global. Model bisnis untuk menentukan lokasi, waktu, dan pendapatan didasarkan sebagian pada biaya dan distribusi informasi. Internet telah menciptakan pasar digital yang mana jutaan manusia yang ada di seluruh dunia bisa bertukar informasi dalam jumlah yang besar yang dilakukan secara langsung dan instan serta gratis. Internet mengubah jangkauan dalam berbisnis lebih luas. Internet mengurangi ketidaksamaan informasi. Sebuah ketimpangan informasi terjadi pada salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi penting yang lebih banyak untuk melakukan transaksi dibanding dengan pihak lainnya. Misalnya, pada sebelum pembelian retail otomatis yang muncul di web, ada ketimpangan informasi yang signifikan antara pembeli dan juga pemilik harga. Dan hanya penyalur barang itu saja yang mengetahui harga barang itu, maka itu membuat konsumen kesulitan dalam membeli dengan harga yang sesuai. Keuntungan yang didapat penyalur yaitu berdasarkan ketimpangan informasi yang terjadi. Pada pasar digital sangat fleksibel dan efisien karena mereka beroperasi dengan menurunkan biaya pencarian barang dan biaya transaksi, biaya menu yang lebih rendah, dan kemampuan mengubah biaya secara bersama dengan sesuai kondisi pasar. Pasar digital bisa menurunkan bahkan meningkatkan biaya peralihan bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dijual. Bisa juga menyebabkan penundaan terhadap barang untuk pencapaian kepuasan konsumen. Pasar digital menyediakan banyak kesempatan untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan perantara seperti jaringan distribusi retail secara online. Dengan menjual produk secara langsung atau mengurangi jumlah perantara yang ada, perusahaan akan lebih banyak mendapatkan keuntungan dan menurunkan harga jual.
Seperti contoh yaitu barang digital. Di dalam pasar digital, internet dapat memperluas penjualan barang-barang digitalnya. Barang digital merupakan barang yang dapat dikirimkan melalui jaringan digital seperti musik, video, film, perangkat lunak, surat kabar, majalah, buku, dan yang lainnya yang bisa dikirimkan yang diunggah melalui internet dan dapat disimpan lalu dikirim. Selanjutnya yaitu biasanya dalam penyaluran barang-barang digital tidak memerlukan biaya seperti dalam penyalinan data musik. Meskipun begitu, biaya pertama untuk pembuatan di awalnya memerlukan biaya yang tinggi. Biaya untuk mengirimkan suatu barang digital melalui internet biasanya tidak terlalu mahal atau bahkan bisa gratis. Pengaruh internet di dalam pasar modal untuk jenis-jenis barang digital tidak begitu menghasilkan banyak perubahan dan dapat dilihat hasilnya setiap hari. Poin B, e-commerce, bisnis, dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pada poin ini, yakni tipe-tipe e-commerce yang dikemukakan oleh San Dusen. Nah, menurut San Dusen di sini, beliau mengemukakan bahwa terdapat 3 pihak stakeholder dalam bisnis, yakni pihak pertama adalah pelaku bisnis atau business dan dituliskan dengan simbol B. Kemudian ada konsumen, yaitu pengguna bisnis barang dan jasa yang digambarkan dengan huruf C atau konsumen, dan terakhir adalah pemangku kepentingan berupa pemerintah yang digambarkan dengan huruf K atau government. Lalu selanjutnya jenis-jenis ini interaksi antara para perilaku bisnis dapat disimak pada bagian di belakang saya di sini. Nah, di sini ada terdapat B2B atau business to business. Ini adalah transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya, dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis. Kemudian ada B2C atau business to consumer, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen secara langsung. Kemudian pada poin ketiga, yakni C2C atau customer to customer, di sini adalah aktivitas bisnis atau penjualan yang dilakukan oleh individu atau seorang konsumen kepada individu atau konsumen lainnya. Kemudian pada poin ketiga di sini ada C2B atau consumer to business, yakni merupakan model bisnis di mana konsumen atau individu menciptakan membentuk nilai akan proses dari bisnis. Kemudian ada B2G atau business to government, merupakan turunan dari B2B atau business to business, yang perbedaannya proses ini terjadi antara perilaku bisnis dan instansi pemerintah. Kemudian ada G2C atau government to consumer. Di sini merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, yang mana konsumen dalam hal ini masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari. Kemudian pada slide kali ini akan saya jelaskan tambahan, yakni tipe-tipe e-commerce di Indonesia yang dikemukakan oleh Pradana pada tahun 2015. Yang pertama, di sini ada listing atau iklan baris, berfungsi sebagai sebuah platform yang mana ada para individu dapat memasang barang jualan mereka secara gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan baris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan kuantitas kecil. Jenis interaksi bisnisnya adalah B2C dan C2C. Contohnya di sini ada OLX dan berniaga.com. Kemudian ada online marketplace atau yang sudah biasa kita kenal, yaitu adalah model bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. Nah, jenis interaksi bisnis ini adalah C2C atau konsumen to konsumen. Nah, contohnya di sini adalah Tokopedia, kemudian Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga di sini adalah shopping mall. Jadi shopping mall ini adalah model bisnis, ini mirip dengan marketplace, yang mana penjual dan yang bisa berjualan di sana haruslah penjual atau brand ternama karena proses verifikasi yang ketat. Jenis interaksi bisnisnya adalah B2B dan B2C. Nah, contohnya di sini adalah Blibli.com dan Zalora dan lain-lain. Jadi perbedaan dengan marketplace tadi, mungkin di marketplace itu ada toko yang tidak menjual barang asli seperti itu. Namun kalau yang di shopping mall di sini barang itu memang harus brand dan asli seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah toko online. Model bisnis ini cukup sederhana, yakni sebuah toko online dengan alamat website atau domain itu sendiri di mana penjual memiliki stok produk dan menjualnya secara online kepada para pembeli. Nah, jenis interaksi dari bisnis kali ini adalah B2B, business to consumer. Nah, contohnya di sini adalah Zada, Bineka.com, dan lain-lain.
Kemudian yang kelima di sini adalah toko online di media sosial. Nah, di sini banyak penjual di Indonesia ya yang menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram untuk mempromosikan barang dagangannya yang mereka sendiri sebagai pelaku bisnisnya. Nah, siapapun yang berjualan itu dapat dilakukan di media sosial. Nah, jenis interaksi bisnisnya adalah C2C atau konsumen to consumer. Kemudian yang terakhir yakni adalah jenis-jenis website crowdsourcing dan crowdfunding. Nah, website dipakai sebagai platform untuk mengumpulkan orang-orang dengan skill yang sama atau untuk penggalangan dana secara online. Nah, jenis interaksi bisnis ini adalah C2B. Kemudian contohnya di sini adalah kitabisa.com, kemudian wujudkan.com, dan lain-lain. Nah, pada slide kali ini akan saya jelaskan mengenai model-model bisnis e-commerce. Dan di sini ada 7 model dan akan saya jelaskan secara satu persatu. Yang pertama yakni pintu gerbang atau portal. Nah, portal itu adalah gateway ke web. Jadi ada beberapa definisi portal mencakup yakni mesin pencari seperti Google dan Bing. Nah, di sini contohnya adalah portal itu seperti Yahoo, Facebook, MSN, dan AOL. Kemudian yang kedua di sini adalah e-tailer, yakni toko retail online yang disebut e-tailers. Jadi e-tailers di sini dicontohkan yakni merupakan sebuah layanan belanja murah dan nyaman selama 24 jam penuh yang menawarkan pilihan dan pilihan konsumen yang besar. Nah, contohnya di sini ada Amazon, kemudian ada Blue9.com, dan lain-lain. Kemudian ada penyedia konten atau di sini konten di sini didefinisikan secara luas ya untuk mencakup semua bentuk kekayaan intelektual. Properti intelektual mengacu pada semua bentuk ekspresi manusia yang dapat dimasukkan ke dalam media nyata seperti teks, CD atau DVD atau disimpan pada media digital lainnya termasuk web. Nah, penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni melalui web. Nah, proporsi nilai penyedia konten online adalah konsumen dapat menemukan berbagai konten secara online, mudah, dan membeli konten ini dengan harga murah untuk dimainkan atau dilihat di beberapa perangkat komputer atau smartphone. Nah, di sini seperti contohnya adalah YouTube. Kemudian yang ketiga di sini adalah pialang transaksi, yakni situs yang memproses transaksi untuk konsumen yang biasanya ditangani secara langsung. Nah, seperti melalui telepon ataupun melalui pos adalah broker transaksi. Industri terbesar yang menggunakan model ini adalah jasa keuangan dan jasa perjalanan. Proporsi nilai utama broker transaksi online adalah penghematan uang dan waktu, serta persediaan produk keuangan dan paket perjalanan yang luar biasa di satu lokasi. Kemudian pialang saham online dan layanan pemesanan perjalanan mengenakan biaya yang jauh lebih rendah daripada versi tradisional layanan ini. Nah, ini contohnya seperti Traveloka, seperti itu. Kemudian yang kelima di sini ada pencipta pasar. Nah, pencipta pasar membangun lingkungan digital tempat pembeli dan menjual dapat bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Proporsi nilai pencipta pasar online adalah mereka menyediakan platform tempat penjual dan dapat dengan mudah menampilkan barang dagangan mereka di mana pembeli dapat membeli langsung dari penjual. Pasar lelang online seperti eBay dan Priceline adalah contoh yang baik model bisnis pencipta pasar. Kemudian ada penyedia layanan. Nah, ini sementara e-tailers itu menjual produk secara online. Nah, penyedia layanan ini menawarkan layanan secara online. Ada ledakan dalam layanan online seperti aplikasi web 2O, kemudian berbagi foto dan situs online untuk backup data dan penyimpanan semuanya menggunakan model bisnis penyedia layanan. Perangkat lunak bukan lagi produk fisik dengan CD di dalam kotak. Kemudian yang terakhir ini adalah penyedia komunitas. Jadi penyedia komunitas ini adalah situs yang menciptakan hubungan online digital di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat berinteraksi, membeli dan menjual barang. Nah, berbagai minat, foto, video, berkomunikasi dengan orang yang berpikiran sama, menerima informasi terkait minat dan bakat bermain dan bahkan bermain keluar fantasi dengan mengadopsi kepribadian online yang disebut avatar. Nah, situs jejaring sosial di sini seperti Facebook, Google+, Tumblr, LinkedIn, dan Twitter. Komunitas online seperti eVillage dan ratusan situs niche lainnya yang lebih kecil seperti Bustang dan Spotify seperti menawarkan alat dengan layanan untuk pengguna bangunan. Situs jejaring sosial telah menjadi situs web pertumbuhan tercepat dengan beberapa tahun terakhir ini seringkali mengadakan ukuran pemirsa dalam setahun. Namun mereka berjuang untuk meraih profitabilitas. Kemudian pada slide kali ini akan saya jelaskan mengenai model-model penerimaan e-commerce yang terdiri dari 6 jenis. Nah, model pertama di sini ada model pendapatan iklan. Jadi, pada model ini sebuah situs web menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar yang kemudian bisa diberikan penawaran.
Model pendapatan iklan adalah model yang paling banyak dipergunakan dalam e-commerce. Dan tentu saja tanpa pendapatan dari iklan, web akan menjadi sangat berbeda dari yang ada sekarang. Konten yang ada di web apapun, mulai dari berita hingga video dan opini-opini adalah gratis untuk pengunjung karena pengiklan membayar biaya produksi dan biaya distribusi sebagai imbal hasil dari iklan yang ditujukan kepada pengunjung. Kemudian ada model pendapatan penjualan, yakni dalam model pendapatan penjualan, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, atau layanan kepada pelanggan. Perusahaan seperti Amazon yang menjual buku, musik, dan produk lainnya. Kemudian ada llbean.com dan gap.com, semuanya itu memiliki model pendapatan penjualan. Penyedia konten menghasilkan uang dengan membebankan untuk mendownload keseluruhan file seperti track musik, iTunes Store, atau buku, atau untuk mendownload streaming musik, dan atau untuk video, acara tvhulu.com. Kemudian yang ketiga di sini adalah model model pendapatan berlangganan. Model pendapatan pelanggan. Nah, dalam model pendapatan berlangganan di sini, situs web yang menawarkan konten atau layanan mengenakan biaya berlangganan untuk akses ke beberapa atau semua penawaran secara berkelanjutan. Nah, penyedia konten sering menggunakan model pendapatan ini. Kemudian yang keempat yakni adalah model pendapatan bebas atau freemium. Nah, dalam model pendapatan bebas atau freemium ini, berusaha menawarkan layanan dasar atau konten secara gratis. Nah, sambil mengenakan premium untuk fitur lanjutan atau fitur khusus, misalnya Google menawarkan aplikasi gratis namun biayanya untuk layanan premium. Nah, idenya adalah untuk menarik halayak yang sangat besar dengan layanan gratis dan kemudian mengubah beberapa dari penonton ini untuk membayar berlangganan layanan premium. Nah, salah satu masalah dengan model ini adalah mengubah orang menjadi pemuat bebas. Nah, menjadi pelanggan yang membayar. Bebas bisa jadi model yang ampuh untuk kehilangan uang. Kemudian yang selanjutnya yakni adalah model pendapatan biaya transaksi. Nah, di sini model pendapatan VV merupakan menerima biaya untuk mengaktifkan atau melaksanakan transaksi. Misalnya eBay menyediakan pasar lelang online dan menerima biaya transaksi kecil dari penjual jika penjual berhasil menjual barang. Nah, E-Trade pialang saham online menerima biaya transaksi setiap kali transaksi saham dilakukan atas nama pelanggan. Model pendapatan transaksi menikmati penerimaan yang luas, sebagian karena biaya sebenarnya dari penggunaan platform tidak segera terlihat oleh pengguna. Kemudian yang terakhir di sini adalah model pendapatan afiliasi, yakni model pendapatan afiliasi ini seperti situs web, disebut situs web afiliasi, mengirim pengunjung ke situs web lain yang dihasilkan, misalnya MyPoints, yang menghasilkan uang dengan menghubungkan perusahaan ke calon pelanggan dengan menawarkan penawaran khusus kepada anggotanya. Ketika anggota mengambil keuntungan dari sebuah penawaran dan melakukan pembelian, nah mereka ini mendapatkan poin yang dapat mereka tukarkan untuk produk dan layanan gratis, dan MyPoints di sini menerima biaya rujukan. Nah, pada slide kali ini akan saya jelaskan secara langsung 3 poin, dan langsung saja di sini untuk poin yang nomor 4 yang tertera di slide belakang saya di sini adalah jaringan sosial dan wisdom of Chrome. Nah, layanan Web 2.0 yang paling populer adalah jejaring sosial, yang mana tempat pertemuan online di mana orang itu dapat bertemu dengan teman dan teman-teman mereka. Setiap hari lebih dari 93 juta pengguna internet di Amerika Serikat mengunjungi situs jejaring sosial seperti Facebook, Google+, Tumblr, MySpace, LinkedIn, dan ratusan lainnya. Nah, situs jejaring sosial menghubungkan orang-orang melalui hubungan bisnis dan pribadi mereka, sehingga memungkinkan mereka menambah teman mereka untuk melakukan prospek penjualan, tip kerja, kemudian untuk mencari teman baru. Kemudian ada Google+, MySpace, Facebook, dan Friendster menarik orang-orang yang tertarik untuk memperluas persahabatan mereka, seperti LinkedIn yang berfokus pada jaringan kerja untuk para profesional. Kemudian kebijaksanaan massa membuat situs di mana ribuan bahkan jutaan orang dapat berinteraksi untuk melakukan penawaran perusahaan bisnis dengan cara-cara baru untuk memasarkan dan mengiklankan untuk menemukan yang suka atau yang membenci produk mereka. Dalam fenomena yang disebut kebijaksanaan orang banyak, nah beberapa pihak berpendapat bahwa banyak orang dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang lebar berbagai topik atau produk dari satu orang atau bahkan panitia kecil ahli. Kemudian langsung saja pada pembahasan kedua, yakni mengenai pemasaran e-commerce. Nah, internet memungkinkan pemasaran untuk secara murah menemukan calon pelanggan. Kemudian untuk produk yang permintaannya sangat rendah, misalnya internet memungkinkan untuk menjual musik independen secara menguntungkan bagi khalayak yang sangat kecil. Selalu ada permintaan untuk hampir semua produk. Para pendukung percaya bahwa pemahaman pelanggan yang lebih tepat ini mengarah pada pemasaran yang lebih efisien. Perusahaan hanya membayar iklan untuk para pembelanja yang paling tertarik dengan produk mereka.
kemudian dan penjualan dan pendapatan yang lebih besar. Kemudian sementara e-commerce dan internet telah mengubah seluruh industri dan memungkinkan model bisnis baru, tidak ada industri yang telah lebih terpengaruh daripada pemasaran dan komunikasi pemasaran. Nah, internet menyediakan pemasar dengan cara-cara baru mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan, kemudian potensialnya dengan biaya yang lebih jauh rendah dari media tradisional. Dan termasuk pemasaran masih mencari data mini, sistem recommender, dan email yang ditargetkan. Internet memungkinkan ekor panjang pemasaran. Internet memungkinkan pemasar untuk tidak mahal menemukan potensi pelanggan yang permintaannya sangat rendah dan orang-orang di ujung jauh dari bel normal kurva. Kemudian untuk yang terakhir di sini adalah e-commerce untuk bisnis ke bisnis atau efisiensi dan hubungan baru. Nah, perdagangan antara perusahaan bisnis atau business to business commerce atau B2B di sini mewakili pasar yang sangat besar. Proses melakukan perdagangan antar perusahaan bisnis sangat kompleks, dapat membutuhkan interferensi manusia yang signifikan, dan karena itu mengkonsumsi sumber daya yang sangat signifikan. Kemudian di seluruh ekonomi ini menambahkan hingga triliunan dolar setiap tahun yang dikeluarkan untuk proses pengadaan yang berpotensi otomatis. Nah, jika bahkan hanya sebagian dari perdagangan antar perusahaan yang otomatis dan bagian yang keseluruhan proses pengadaan dibantu oleh internet, secara harfiah triliunan dolar dapat dilepaskan untuk penggunaan yang lebih produktif, harga konsumen berpotensi akan turun, produktivitas akan meningkat, dan ekonomi kekayaan bangsa akan berkembang. Nah, tantangan dari B2B e-commerce ini adalah mengubah pola dan sistem pengadaan yang ada dan merancang dan menetapkan solusi B2B berbasis internet baru. Bisnis ke bisnis e-commerce mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan bisnis. Semakin banyak transaksi ini mengalir melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan internet. Jadi sekitar 80% e-commerce online B2B masih berbasis pada sistem proprietary untuk electronic data interchange atau disebut EDI. Nah, pertukaran data elektronik memungkinkan pertukaran komputer ke komputer antara dua organisasi transaksi standar seperti faktur, bill of lading, kemudian jadwal pengiriman atau pesanan pembelian. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang platform digital mobile dan e-commerce mobile. Yang pertama yaitu aplikasi dan layanan berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi meliputi layanan geososial, geoperiklanan, dan geoinformasi. Dari sekitar 74% pengguna smartphone menggunakan layanan yang berbasis lokasi. Hal ini dapat menghubungkan aktivitas-aktivitas secara bersamaan dan menjadi fondasi bagi pelanggan mobile adalah Global Positioning System yang memungkinkan layanan pemetaan tersedia di smartphone. Sistem layanan geososial dapat memberitahu Anda di mana teman Anda melakukan rapat. Layanan geoperiklanan dapat memberikan Anda di mana restoran lezat terdekat, dan layanan geoinformasi adalah dapat membantu Anda harga dari rumah yang sedang Anda cari atau petunjuk spesial. Penjelajah khusus untuk smartphone yang dilengkapi dengan GPS dan kompas di dalamnya yang mampu untuk mengidentifikasi lokasi secara tepat dan di mana ponsel ditempatkan. Dengan menggunakan informasi dari 8.000 titik ketertarikan yang tersedia. Pada slide ke-13 ini saya akan menjelaskan tentang layanan e-commerce lainnya yang terdapat perbankan dan jasa keuangan, game dan hiburan, periklanan, dan iklan di kabel. Membangun e-commerce ada 3 bagian. Yang pertama, bagian puzzle yang harus dibangun. Pada bagian ini, kita dianjurkan untuk membuat keputusan penting tentang teknologi, desain situs, dan kebijakan sosial dan informasi yang akan diterapkan di situs tersebut. Yang kedua adalah tujuan bisnis, peran sistem, dan kebutuhan informasi. Pada tahap ini adalah perencanaan, mengidentifikasi tujuan bisnis yang spesifik untuk situs, dan kemudian mengembangkan daftar fungsi sistem dan persyaratan informasi. Tujuan bisnis hanyalah kemampuan yang kita inginkan untuk dimiliki situs yang digunakan. Kemudian yang ketiga, membangun situs web secara mandiri atau secara alih daya.
Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun situs web. Yang pertama adalah keputusan pembangunan, keputusan hosting, dan anggaran situs web. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman di sini. Silakan yang ingin bertanya untuk berdiskusi di kolom diskusi di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.